Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Hadi Sulistyo dengan NIM 12070500092 akan menjelaskan mengenai website pada umumnya. Baik, mari kita mulai saja langsung perkenalan. Oke. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertiannya dulu dari website. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Jadi, kalau kita punya internet, nih misal kayak yang langganan paket kuota XL, Telkomsel, terus ada Tri, Indosat, segala macem, itu tuh kita bisa mengakses website kapanpun, dimanapun gitu, asal ada internet. Nah, cara mengaksesnya ini adalah dengan menuliskan URL di alamat website di browser. Ini ada dua kata yang asing nih kayaknya nih, URL sama browser. Kita bakal bahas dulu URL. URL teh apa sih? URL itu apa sih? Nah, sama seperti gedung dan rumah yang memiliki alamat jalan, halaman web juga memiliki alamat unik untuk membantu orang-orang menemukannya. Di internet, alamat ini disebut URL atau Uniform Resource Locators. Jadi, ada nih yang ngebedain antara satu website dengan website lain. Kayak nomor rumah, kan gak mungkin sama tuh, meskipun sama juga ada A, B, C, D, kayak gitunya kan. Nah, website juga sama, gak mungkin sama setiap namanya gitu. Misal, google.com atau google.co.id gitu misal. Aku juga pengen bikin website, namanya kayak gitu. Nah, itu gak bisa adik-adik ya. Kemudian pokoknya kayak gitu ya, kan ada alamat rumah tuh kan ada mulai dari jalan Buah Batu misal nomor 26 RT 5 RW 8 segala macamnya, Kelurahan Batu Nunggal segala macam. Website juga sama gitu, ada skema. Ini tuh sebenarnya HTTPS ya, kepotong. HTTPS itu protokolnya apa ya, kayak media penyambung lah, nanti dibahas juga lebih dalam. Terus ada subdomainnya. Nah, blog ini teh subdomain nih, yang sebelum titik pertama ada second level domain, HubSpot. Terus ada .com-nya itu top level domain. Jadi ketika adik-adik ngakses facebook.com, nah si .com-nya teh top levelnya gitu. Kemudian ada juga subdirectory. Ini kepotong. Subdirectory itu kayak misal, pernah gak sih facebook.com garis miring login akhirnya teh si loginnya teh subdirectory atau direktori yang gak utama gitu, yang kita akses di Facebook gitu. Kan tadi tuh ada dua ya, URL sama browser. Selanjutnya kita bahas browser. Nah, si browser ini teh artinya suatu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mencari informasi atau mengakses situs-situs yang ada di internet. Perangkat ini akan lebih memudahkan pengguna dalam mengakses data atau mencari referensi yang dibutuhkan. Jadi, semisal adik-adik mau beli es krim gitu, kan ada kulkasnya tuh, kita bisa milih. Ada misal kalau dari Walls semua, kalau dari AIC semua, kayak gitu kan. Nah, si kulkas ini bisa diibaratin dengan browser ini gitu adik-adik. Di dalam browser itu kita bisa ngakses banyak banget website kayak facebook.com, Twitter, Instagram bisa diakses via website. Nah, kayak gitu. Kayak via browser gitu maksudnya. Kemudian ada apa aja sih browser? Kalau adik-adik tahu, dulu teh sempat booming pisan Mozilla Firefox. Terus ada Google Chrome, Microsoft Edge, Opera Mini, UC Browser, Nova, banyak banget pokoknya browser mah. Tinggal kita pilih-pilih aja sesuai kemauan kita gitu. Terus selanjutnya adalah web client dan web server, dimana pembahasannya lumayan sulit ya adik-adik. Jadi bisa di ini juga nih, client ini nih ya, CLIENT, client, atau apa ya disebutnya, pelanggan gitu. Sebenarnya bukan pelanggan juga sih, mungkin kita jelasin dulu aja kali ya. Klien teh ibarat kata teman-teman kalian yang suka pada, misal kalian jajan nih, nah
teman-teman kalian tuh juga pada minta, ada nggak sih yang kayak gitu, misal minta cilok meskipun guys udah diludahan tapi tetap pingin gitu, ini mah guys diludahan bae meh apet, nah gitu jawabannya teh. Nah si klien teh kayak mereka yang suka minta jajanan adik-adik, jadi iya pokoknya minta gitu, request ngeminta. Nah mintanya teh disebut pakai HTTP yang tadi, protokol tadi udah dijelasin juga ya. HTTP kayak penghubung gitu. Kayak misal kalau dia minta cilok, penghubungnya teh kan ada pakai tangan. Gak mungkin ya kita pakai kaki mah ya, gak mungkin, gak sopan adik-adik. Mungkin penghubungnya pakai tangan. Nah HTTP ini teh kayak tangannya gitu. Nih ngasih nih gitu, kayak gitu misal. Terus server, apa sih server? Server teh adalah kaliannya yang punya jajanan gitu. Nu boga, ibarat kata yang punya informasi, yang punya apa-apa teh kalian. Nah si klien ini, teman kalian teh mintaan wae ke kalian kayak gitu. Jadi kalian teh ibarat kata bank lah gitu. Kalian teh kayak pokoknya mah apapun di kalian gitu, pokoknya mah nanti teh si klien ini teh, si teman kalian teh pada minta ke kalian kayak gitu. Terus HTTP balikan itu apa sih, respon kalian kayak gimana. Kan kalian kalau dimintain, misal ada yang ngasih gitu, ada yang ngasih dengan ikhlas, ada yang ngasih dengan gak ikhlas, misal kayak gitu. Ada yang nolak juga. Nah respon teh kayak gitu, HTTP respon yang balikan ini nih. Nah ini nih, nah kayak gitu adik-adik. Nah ini pembahasan HTTP atau HTTPS. Nah ada juga yang pakai S akhirnya. ST lebih ke secure. Nih kayak gini. Jadi ketika kita ngisi Facebook, pernah nggak sih kalian login di Facebook, terus kan ngisi tuh ada email atau nama gitu. Kayaknya email sih, email sama password. Nah si passwordnya teh jadi kayak titik-titik gini kan, jadi kayak bintang. Nah kayak gitu. Terus nanti ketika dikirim ke server, ketika dikirim ke bar kata si bank datanya lah, nah itu teh jadi ke enkripsi teh kayak disamarkan gitu. Misal tadinya teh harusnya isinya nih, password aku teh sama dengan ABC123. Nah ke bank data mah, ke server mah bisa jadi lain, bisa jadi kayak 0F apa bla 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 gitu. Itu teh fungsinya biar informasi atau data kalian teh gak mudah bocor buat diretas, buat dihack gitu. Ngerti gak sih? Kayak anjir, kalau hacker nih misal lihat password kalian ABC123, udah itu mah tinggal masukkan. Nah ini makanya dienkripsi lagi, diamanin lagi, dilindungi lagi, pokoknya kayak gitu. Ada yang kelewat adik-adik, di server ini teh sebenarnya berisi berbagai macam website gitu. Jadi kayak kita bisa ngambil web service teh lebih ke berkata data-data lah, data-data yang hubungin antara aplikasi website yang satu dengan yang lain gitu. Misal apanya contohnya, misal adik-adik ada web service atau API teh sama aja ya sama web service. Web API teh ada web service dari Bank BRI, terus Bank BRI mau kerjasama nih sama misal BSI, Bank Syariah Indonesia, tapi gak pengen ngasih semua data-data mereka, gak pengen ngasih semua, ibarat kata ya orang yang merek es krim tapi rasa coklat nah hungkul nu di dahar gitu, tong panilana ulah da orang resep gitu misal. Jadi coklatnya doang, rasa coklatnya doang yang dikasih. Nah bisa tuh dipart-partin di web service teh. Yang bisa dikasih teh misal coklatnya aja, tinggal kita kasih gitu. Gak usah kita ngerespon kayak gitu, tinggal kita bagi-bagi aja coklat mana vanila gitu. Abis itu teh, nah udah web service mah paling segitu pembahasannya kayaknya mah. Nah itu abis itu teh kita nanti bisa ngambil si datanya teh dari web service ini buat bikin website teh kayak gitu adik-adik, kurang lebih fungsi dari web service ya. Nah
Terima kasih, nanti kita belajar bareng lagi, oke? Soalnya saya juga kebetulan masih belajar. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan nih adik-adik, soalnya baru belajar juga ngobrol, baru belajar ngomong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.